Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Irfan Fatur Rahman dengan NIM 192110040 dan rekan saya Harsito dengan NIM 192110045. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi bab 10, yaitu persiapan, latihan, dan pelaksanaan membaca nyaring. Langsung saja kita ke materi. Hendrik Guntur Tarigan berpendapat bahwa membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi pikiran dan perasaan seorang pengarang. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa membaca nyaring adalah suatu kegiatan menyuarakan kalimat-kalimat dalam bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat serta dapat memperoleh pesan atau informasi dari bacaan tersebut. Persiapan yang harus kita lakukan untuk membaca nyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembaca memilih teks yang akan dibaca. Yang kedua, membaca teks tersebut dan menghafalkannya. Ketiga, pembaca memahami dan menghayati isi teks tersebut. Yang keempat, pembaca memberi tanda matra atau garis miring untuk berhenti sebentar dengan intonasi yang menarik. Yang kelima, pembaca memberi tanda mantra atau garis miring 2 untuk berhenti lama dan intonasi menurun. Pembaca memberi tanda ejectment untuk lompatan membaca diakhiri baris ke awal baris berikut. Pembaca memberi tanda petik pada kata atau suku kata yang mendapat penekanan. 8. Pembaca memberi tanda kurung sebagai penempatan atau penambahan kata-kata simpan dalam larik-larik yang padat atau memperprafasakan. Yang ke-9, pembaca memberi tanda petik 2 pada ungkapan yang terdapat dalam teks baik dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk prosa. Yang ke-10, pembaca menggarisbawahi gaya bahasa yang digunakan penulis. Yang ke-11, pembaca berusaha dapat memahami teks yang akan dibaca dengan cara menangkap kesan yang ditimbulkan oleh cara-cara penulis membayangkan atau memberikan sesuatu dengan merasakan, membayangkan, atau menghubungkan kata-kata penulis. Yang ke-12, pembaca berusaha dapat menghayati kata yang akan dibaca. Artinya pembaca berusaha menghanyutkan diri dalam arus pikiran penulisnya melalui yang diungkapkan dalam tulisannya. Apa yang dibayangkan penulis sedapat mungkin dapat terbayang pula dalam pikiran dan perasaan pembaca. Kemudian untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya menggunakan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembaca menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, pembaca menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. Pembaca menerangkan kesatuan kata dan kepaduan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan, menjaga suaranya agar tetap stabil sampai akhir dan tujuan tercapai. Yang kelima, menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Yang B, latihan membaca nyaring. Setelah mempersiapkan membaca nyaring, kemudian kita akan masuk ke latihan membaca nyaring. Langkah berikutnya adalah bacalah teks tadi dengan suara dan irama dari hasil penghayatan Anda. Kalau perlu, lakukanlah gerakan-gerakan sebebas-bebasnya untuk membantu ekspresi Anda selama membaca nyaring. Tentu saja, sambil membaca nyaring, Anda berusaha juga untuk mendengarkan suara sendiri dan lakukan secara berulang-ulang sampai Anda merasa mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah Anda merasa hasil itu maksimal, hafalkanlah teks tadi sehingga Anda dapat ucapkan kembali tanpa melihat teks, atau paling tidak mata Anda tidak selamanya memandang teks.
Tetapi pada tempat-tempat perhentian Anda dapat melepaskan pandangan kepada pendengar atau penonton. Selain itu, perlu Anda perhatikan pula apakah Anda sudah merasakan gerakan-gerakan itu wajar. Artinya sesuai dengan keperluan dan tidak kaku. Untuk mengontrol gerakan-gerakan itu, perhatikanlah diri Anda dalam cermin selama berlatih. Kalau Anda sudah merasa puas dengan semua itu, mintalah orang lain untuk menyaksikan latihan Anda. Bisa orang tua, bisa teman atau saudara Anda. Sebaiknya mintalah kesediaan guru atau pembimbing Anda untuk menyaksikan. Kalau tidak mungkin, boleh juga kakak Anda, ibu, ayah, atau teman Anda. Tanyakan kepada orang yang menyaksikan Anda membaca, adakah kekurangan-kekurangan, bagaimana sebaiknya. Setelah itu selesai, Anda sudah siap untuk membaca nyaring dalam arti yang sebenarnya, baik membaca nyaring di depan kelas maupun di depan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, agar latihan membaca nyaring dapat berlangsung dengan baik, pembaca perlu mengetahui secara baik keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai. Keterampilan dituntut dalam membaca nyaring sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Yang keempat, menguasai tanda-tanda baca. Yang kelima, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif. Yang keenam, membaca dengan tidak terbata-bata. Yang ketujuh, mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, keterampilan tersebut perlu dilatih secara terus-menerus sehingga pembaca dapat membaca nyaring dengan baik. Oke, yang terakhir atau yang C, pelaksanaan membaca nyaring. Setelah persiapan memahami teks dan latihan membaca teks selesai, maka berikutnya adalah melaksanakan membaca nyaring yang sebenarnya. Agar penampilan Anda dapat berjalan seperti yang direncanakan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tenangkanlah diri Anda sedapat-dapatnya. Perangilah kegugupan yang mencekam pada diri Anda. Yang kedua, perhatikanlah penonton atau hadirin yang menyaksikan acara membaca nyaring. Berilah hormat dengan menganggukkan kepala atau dengan bungkukan badan sedikit. Yang ketiga, jika tersedia pengeras suara dan penonton tidak terlalu banyak, maka usahakanlah suara Anda cukup terdengar oleh mereka. Sebaiknya kalau di sana tidak disediakan pengeras suara, sedangkan penonton cukup banyak, usahakan agar suara Anda cukup nyaring dan diperkeras volumenya. Jangan sampai seperti berbisik-bisik kedengarannya. Usahakanlah agar suara Anda cukup terdengar wajar, tidak terlalu berteriak dan tidak pula terlalu berbisik-bisik. Kemudian yang keempat, janganlah membelakangi penonton. Betapapun gerakan membelakangi penonton itu adalah sikap atau tindakan yang kurang sopan. Yang kelima, jangan terpengaruh oleh penonton. Kalau kebetulan Anda lihat ada penonton yang mengajak Anda tertawa, janganlah Anda ikut tertawa. Demikian pula ketika penonton bertepuk tangan, jangan terpengaruh dan selesaikanlah teks Anda. Bacalah teks Anda hingga selesai. Yang keenam, setelah Anda selesai membaca teks, berilah hormat seperti ketika Anda akan memulai membaca kepada penonton sebelum Anda kembali ke tempat duduk Anda. Yang ketujuh, kembalilah ke tempat duduk Anda dengan langkah yang wajar. Jangan sekali-kali Anda berlari meninggalkan penonton. Cukup sekian presentasi dari kami dari kelas BPSI 2B dengan anggotakan kelompok Arsito dan Irfan Fatur Rahman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.